dia bisa tidak kering dengan sempurna. Dalam artian kalau kita pencet gini, dia kenyal. Kalau ini keras, dia sudah kering sempurna. Halo sahabat Dinasti, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Dinasti Road Custom. Ya sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu terberkati ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya sahabat, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk mereview dan mempraktekkan peresinan dengan resin merek CR yang selama ini teman-teman minta untuk saya mereview resin ini. Resin ini dia perbandingannya 1:1. Nanti saya langsung mempraktekkan untuk mencampurnya, dan saya sudah menyiapkan. Saya menyiapkan ada benang hitam polos, benang warna, benang metalik, terus ini adalah benang yang saya ring guard yang saya ikat dengan benang hitam polos dengan metalik. Nah, nanti kita lihat hasilnya untuk peresinan menggunakan merek CR ini. Yaudah, kita langsung aja eksekusi. Tidak perlu banyak omong, langsung eksekusi. Kita lakukan pencampurannya. Ya sobat, di sini saya akan mencampurkan material-materialnya, yaitu ini untuk resinnya dan ini untuk hardenernya. Langsung aja kita gunakan 1:1, itu berarti resin 1 ya pengeringnya 1. Nah, ini kita 1, 2, ya di sini saya meneteskan 15 resin. Nah, ini untuk hardenernya kita juga teteskan dia untuk 15 tetes. Nah, lalu di sini kita aduk. Untuk karakter resinnya ini, untuk resinnya dia kental. Untuk hardenernya ini dia cair, jadi tidak sama-sama kental. Kita aduknya perlahan. Kalau bisa ngaduknya itu tidak terburu-buru, biar mengurangi bubble-nya, mengurangi terjadi gelembung udara yang terjebak di resinnya. Jadi pelan-pelan aja. Kalau ini karena saya terlalu kencang, jadi bubble-nya banyak ini. Jadi kalau menggunakan resin yang jenis kental seperti ini, memang kita ngaduknya harus perlahan, biar tidak terjadi bubble. Nah, ini kalau dilihat banyak sekali bubble-nya, karena aduan saya ya sobat. Nah, ini kalau dilihat, semoga aja tampak. Nah, itu bubble. Itu adalah bubble-nya. Nah, ini karena proses aduan saya. Makanya produsen di sini menerangkan atau memberi
keterangan kedua, diamkan selama 7 menit. Nah, maksudnya dia untuk kita disuruh untuk mendiamkan, fungsinya itu biar bubble-nya itu hilang. Bubble ini akan hilang karena namanya juga udara di dalam zat cair, dia akan berusaha mendorong membebaskan diri. Jadi bubble-nya akan hilang. Tapi kalau sobat punya hot gun atau hair dryer, dia bisa dibantu untuk cepat melepaskan diri untuk bubble-nya. Yaudah, kita diamkan dia 7 menit sesuai dengan anjuran yang ada. Nah, ini masukan buat sobat semuanya. Dikala kita belum pernah menggunakan resin yang biasa kita gunakan, alangkah lebih baik sobat itu mencampur dia terlebih dahulu di alat bejana, lalu kita tidak mengoleskan dia atau tidak langsung mempraktekkan ke media yang mau kita resin. Jadi kita diamkan seperti ini. Kita memahami perubahan-perubahan yang terjadi di setiap menitnya, jamnya. Lah, nanti resin itu mengalami perubahan. Lah, di sana kita itu bisa memahami karakter dari resin yang akan kita gunakan. Kalau kita langsung menerapkan dia ke media yang kita resin, karena kita tidak memahami karakternya, terus kalau dia kering itu dia seperti apa, akhirnya kita kerja 2 kali. Makanya itu kalau saran saya, campur di bejana, campuran, terus kita diamkan. Kita diamkan 1 hari lah, enggak apa-apa. Kita untuk memahami hasil dari resinnya seperti apa, kilapnya seperti apa kalau kering. Nah, seperti itu sobat. Jadi jangan kita melihat video YouTube, oh resin caranya seperti itu. Oke lah, kita beli resin di toko online. Setelah kita beli, kita campur, terus kita praktekkan langsung ke media yang kita resin. Itu kita kurang bijak sobat. Karena apa? Kita bahasa Jawanya itu gerusa-gerusu. Karena kita belum tahu karakter resin yang kita beli itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Jadi kita pahami dulu karakter resinnya. Baru nanti kalau sudah kering di bejana ini, kita bisa lihat, oh keringnya dia seperti ini. Keringnya itu tidak mengalami kelengketan. Terus gelembungnya ndak ada atau bubble-nya ndak ada. Kebeningannya sekian, kekerasannya sekian, lah seperti itu. Kalau sobat sudah memahami karakter dari resin yang sobat beli, baru sobat praktekkan ke media yang mau diresin. Seperti itu sobat. Oke sobat dinasti, ini kita sudah menunggu sekitar kurang lebih 7 menit. Bubble-nya sudah tidak ada. Ya, untuk menghilangkan bubble banyak triknya, karena kalau kita nunggu 7 menit itu kita biarkan dia hilang sendiri, itu masih ada bubble-nya kecil-kecil. Jadi kita akan saya tadi melakukan membantu untuk bubble-nya hilang. Itu nanti caranya di video berikutnya ya, saya bantu untuk menunjukkan cara untuk menghilangkan bubble. Ya, ini kalau kita lihat ya, saya gunakan kain hitam. Nah, bubble-nya sudah tidak ada ini. Nah, bersih. Ya udah, kita langsung oleskan ke ring guard yang mau kita resin. Ya, kalau bubble sih memang tidak
100% dia hilang, masih ada. Kalau saya besarkan, itu masih ada bubble kalau kita lihat. Maaf kalau kameranya kurang begitu jelas, cuma menurut saya bubble-nya tidak terlalu, tidak banyak sekali, cuma ada ya sedikit-sedikit lah, tidak banyak sekali. Yaudah, kita langsung terapkan aja sobat. Oke sobat, kita langsung oleskan dia, tidak perlu tergesa-gesa, santai saja. Di sini saya mengoleskan resin dengan rata benang. Jadi tidak saya langsung tebalkan dia, tapi saya buat untuk rata benang dulu. Intinya yaitu meratakan resinnya biar benar-benar teresap oleh benangnya. Karena resin CR ini dia resinnya kental, jadi benang untuk meresap itu perlu proses atau perlu perlu waktu yang agak lama untuk diresap. Beda dengan jenis-jenis resin yang cair, dia lebih mudah untuk masuk ke pori-pori benang. Jadi ini saya benar-benar meratakan rata benang. Dan memang wujudnya belum glowing, ini masih proses tahap pertamanya. Semuanya saya buat untuk rata benang. Jika dirasa resin sudah rata benang dan sudah terserap, kita tambahkan sedikit demi sedikit untuk resinnya, yang dimana di situ kita menentukan ketebalan resin yang ingin kita dapatkan. Di sini kita bisa hentikan mesinnya sejenak untuk meratakan resin yang mengisi di bawah kaki ringgat. Kalau sudah terisi, baru kita putar kembali mesinnya. Nah, di sini kita tunggu dia. Oke sobat, setelah semua kita oleskan rata, saatnya kita memanaskan dia untuk pemerataan. Setelah kita panaskan, saatnya kita ratakan dengan menarik kuas, tapi tidak ditekan. Jadi ngambang, kuasnya nariknya ngambang, gitu sobat. Jadi setelah kita tarik dari belakang ke depan,
Sekarang kita kembalikan dari depan ke belakang seperti itu. Lalu biasanya di sini ini sobat, di kaki ring guard ini selalu ada udara yang terjebak. Nah, untuk membersihkan dia itu kita perlu mengambil kertas. Bebas kertasnya pakai kertas apa, kita sobek aja gini, terus kita lipat gini. Nah, ini kertasnya ini, lalu kita hentikan sejenak. Nah, di sini ini kita gerakan gini, set. Nah, terus bersihkan, hanya kita tarik gini aja. Nah, sama ini juga hanya kita tarik gini. Nah, seperti itu. Lalu mesin kita nyalakan kembali. Nah, mesin kita nyalakan kembali. Lalu kita hotgun sejenak atau kita panaskan dia sejenak. Ya, sudah sobat, itu tinggal kita nunggu keringnya saja. Oke sobat, untuk meratakan sampingnya ini kita bisa menggunakan tisu. Tinggal tisu tempel gini aja. Jadi kita batasnya sampai mana. Oke, setelah itu kita hotgun sebentar aja. Jadi kita hanya hotgun seperti ini. Jangan fokus dalam satu titik dalam menggunakan hotgun, karena ini resinnya resin kental, bisa melepuh dia kalau kita konsen satu titik. Jadi kita hotgunnya kita goyang-goyang gini aja. Nah. Ya, cukup. Oke, di sini kita tinggal nunggu dia kering. Ini saya menggunakan fiber bekas. Ya sobat, inilah hasil presinannya. Dia bening sempurna, tidak ada bubble, kering dengan sempurna, tidak ada lengket, dan tidak terjadi warna putih kabut juga. Jadi resin ini saya rasa mudah selama kita tepat mengerjakannya, antara pencampurannya dan sebagainya gitu tepat. Untuk kesimpulannya nanti saya buat di video berikutnya atau di saat kita live, karena ada hal-hal yang harus teman-teman ketahui dalam penggunaan PSBR ini. Karena kalau
kita gegabah atau salah, dia bisa tidak kering dengan sempurna. Dalam artian kalau kita pencet gini, dia kenyal. Kalau ini keras, ya sudah kering sempurna. Ya udah, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar, atau ada yang request untuk menggunakan resin jenis lain, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan share-nya ya sobat, karena biar banyak orang yang tahu dalam cara penggunaan resin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.